Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa yang ketiga di bulan kebangsaan tahun 2021 dengan tema hidup yang sungguh beribadah. Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam persekutuan doa yang ketiga di bulan kebangsaan tahun 2021 ini. Kiranya damai sejahtera ada pada kita semua dan berkat-Nya menaungi kita dalam keadaan apapun. Kami berharap yang sakit mendapatkan perawatan yang baik di rumah ataupun di rumah sakit, dan yang merawat baik tenaga medis ataupun keluarga juga diberikan kesabaran dan ketulusan dalam merawat kita yang sakit serta tetap dalam kondisi sehat. Yang masih dalam kesulitan keuangan, kiranya diberikan kemudahan baik melalui bansos, bantuan keluarga atau usaha mandiri, dan mampu bertahan dalam kondisi seperti ini dan mempunyai kreativitas yang berdaya guna. Mari kita mulai perjumpaan kali ini dengan memasuki saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuji Tuhan atas segala hal yang Dia nyatakan dalam hidup kita. Mari kita memuji namanya dengan pujian dari Kidung Jemaat 289, bait 1 dan 2. Tuhan pencipta semesta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa kami hantarkan. Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami bersama-sama hadir dalam persekutuan ini. Kiranya Engkau memberikan berkat pada kami dan kekuatan dalam kami menghadapi kehidupan kami sehari-hari, dan dimampukan tetap memberikan perhatian pada orang lain yang kurang beruntung yang berada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan atas setiap orang yang mengasihi dan selalu ada baik di saat sulit ataupun di saat bahagia. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mendengar sabda-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara dan anak-anak sekalian, selamat berjumpa dan hadir kembali bersama kami GKJ Karangnongko dalam persekutuan yang ketiga di bulan kebangsaan tahun 2001. Dan saat ini sesuai dengan tema dari bacaan Alkitab tahun 2021, hidup yang sungguh beribadah. Kita bersama-sama akan mendengar sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 7 ayat 9 sampai 23. Injil Markus pasal 7 ayat 9 sampai 23 yang demikian firman Tuhan.
Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya padanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahami? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di awal cerita kita melihat sebuah perdebatan yang nyatanya cukup layak kita simak, bahkan perdebatan itu seringkali berada di antara sekitar kita. Nah, ternyata yang menjadi sumber permasalahan yang terjadi adalah bukan hal yang nampak, tetapi ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan. Di atas ada perdebatan antara menghormati orang tua atau memberikan korban. Yang satu, yaitu hormat pada orang tua, ayah dan ibu merupakan perintah. Sedang yang kedua, memberikan korban adalah adat istiadat. Patut dicatat bahwa bangsa Israel pada waktu itu mengambil budaya setempat tentang korban, lalu diteguhkan menjadi bagian dari budaya mereka dalam beribadah. Jadi tradisi korban sebenarnya bukan murni dari tradisi umat pada waktu itu. Hal ini juga sebanding ketika misalnya orang tua kita WA atau telepon, "Gus, aku mbok ditilii." Lalu aku atau saya bilang, "Waduh Bu, uangku sudah habis untuk persembahan kemarin." Jadi hal itu sebanding dengan hormat pada Allah, kita memberikan persembahan. Nah, mari kita belajar di dalam peristiwa itu. Yang pertama, kita perlu membedakan antara yang hakiki, dan apa yang merupakan kulit atau syariah dalam bahasa Islam. Contoh, soal persembahan, hakikatnya adalah ucapan syukur. Sedangkan segala bentuk adalah syariah atau kulit. Contoh, bentuk bisa berupa uang itu pakai kantong apa pakai amplop, apa pakai rekening, tetapi juga bisa berupa pujian atau nyanyian, atau juga bisa berupa bekerja dengan baik, dengan sungguh, belajar dengan baik dan sungguh di sekolah atau di universitas atau di tempat lain. Jadi ternyata banyak wujud yang sebenarnya bukan hakikat tetapi kulit. Dan kita harus bijaksana untuk memilah ini supaya pertengkaran yang terjadi ternyata kita bertengkar soal kulit, soal hal-hal yang nampak. Jadi ini sangat tidak bijaksana, bertengkar, berdebat soal 2 kantong atau 4 kantong. Piston
memakai persembahan atau tidak. Jadi kalau kita bijaksana, maka sebenarnya antara tradisi dan firman Tuhan tidak perlu dipertentangkan dengan sangat tajam. Karena Biston, Bapak Ibu, sebenarnya adalah tradisi warisan Zending. Dulu ada istilah Bible Kring, ya, itu merupakan istilah dipakai di waktu-waktu awal gereja, menggunakan istilah itu. Bible Kring itu dari bahasa Zending, lalu muncul juga Biston. Ini tradisi sebenarnya. Jadi bukan hakikat, bukan langsung merupakan perintah Tuhan, karena di Alkitab tidak dijelaskan harus Biston. Jadi mau dilakukan atau tidak Biston itu hukumnya sunnah. Jadi jangan karena hal itu kita melakukan Biston hanya karena gengsi, tiru-tiru, malu kalau tidak Biston, bahkan sampai harus berhutang untuk membeli makan dan minuman yang murwat. Saya pernah mengikuti sebuah Biston, suguhannya hanya teh tanpa gula dan kerupuk di satu tempat di sebuah GKJ, dan nyaman-nyaman saja, hanya teh tanpa gula dengan kerupuk, karena mereka hanya memiliki itu. Jadi intinya sebenarnya hakikatnya adalah ucapan syukur, dan ucapan syukur itu bisa saja dalam wujud doa, berderma, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hati punya peranan yang sangat penting. Di sini dikatakan apa yang keluar dari hati, apa yang dari dalam hati itu yang bisa menajiskan, baik itu perkataan, perbuatan, dan pikiran. Jadi kita jangan terpaku berhenti di penampilan. Bisa saja gedung gereja merupakan gedung gereja yang megah, tetapi jemaatnya tidak pernah peduli dengan yang kesusahan. Ini jadi persoalan juga. Penampilan fisik, pakaian, harta benda memang sangat bisa menipu. Sumber cinta sejati, dudu bondo, dudu rupo. Karena bondo, rupo itu bisa berubah. Dulu waktu mau menikah berusaha langsing, sesudah menikah jadi gemuk. Itu perubahan fisik yang bisa berubah, bahkan bisa jadi kuru gitu ya. Rambutnya berubah dan sebagainya. Itu bisa sirna, bisa berubah. Tetapi cinta itu kan, cinta Tuhan bisa berada selamanya dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, ibadah itu adalah hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah memagari ibadah itu hanya di gereja. Karena ini pun sebenarnya tradisi. Tradisi berawal dari mezbah yang dibangun oleh Abraham, bapa leluhur. Kemudian umat setelah keluar dari Israel membangun kemah, lalu muncul Bait Allah, setelah mereka menetap muncul sinagoge dan rumah-rumah. Pada kisah para rasul, mereka satu sisi beribadah di sinagoge, satu sisi beribadah di rumah. Ya, hari Sabat, hari Sabtu mereka di sinagoge, tetapi pada hari pertama sebagai hari perayaan kebangkitan Yesus, mereka beribadah berkumpul di rumah, melakukan sebuah ritual untuk makan, minum, dan melakukan persembahan. Lalu muncul gedung gereja di zaman Eropa. Dan gedung gereja umumnya baik di Indonesia adalah warisan tipikal arsitektur Eropa. Ini tradisi, Bapak. Ini warisan. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah, hakikat dari ibadah adalah menyembah Tuhan dengan iman dan ucapan syukur. Jadi hal itu bisa dilakukan di mana saja. Di sawah, di pasar, angon sapi, angon bebek, di sekolah, di rumah sakit, dan dimanapun kita bisa melakukan ibadah, ucapan syukur, menyembah kepada Tuhan melalui iman kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari setelah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan yang mulia, kami bersyukur untuk firman yang Engkau berikan saat ini. Biarlah kami mampu menghayati dan melakukan dalam hidup kami atas pertolongan Roh Kudus. Ajarlah kami
untuk memahami apa itu hakikat, apa itu permukaan dalam setiap hidup kami, sehingga kami dengan benar mampu melihat kehendak-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa kami dan lindungilah kami semua. Berkati untuk setiap rencana kami, cita-cita kami, harapan kami, perjuangan kami, dan pergumulan hidup kami, supaya kami senantiasa dapat menggunakan akal budi dan iman kami sebagai tanda cinta kami kepadamu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus memuji Tuhan, dan pada kesempatan kali ini kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 368, bait pertama dan kedua, pada kaki salib-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita tiba di penghujung pertemuan kita saat ini. Kami menyadari ada banyak kekeliruan dan kesalahan serta kekurangan kami. Untuk itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap dukungan kita semua dan tetap dinanti kehadirannya di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.